Halo teman wisata. Kali ini kita bakal bahas seluruh alur cerita dari film Kung Fu Chef yang rilis di tahun 2009 lalu. Film ini menceritakan seorang koki ternama yang kehilangan status reputasinya dan ingin mengembalikan reputasinya kembali. Film ini disutradarai oleh Wing Kin Yip dan dibintangi oleh Sammo Hung, Vanessa Wu, Cherry Ying, Ai Kago, dan beberapa bintang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita capcus ke alur ceritanya. Film diawali pada acara penjamuan. Master Yi mendapatkan masakan babinya telah gosong karena ulah asistennya yang bernama Leng. Nah, karena babi adalah hidangan utama dalam acara ini, akhirnya Master Yi menggunakan golok naga yang menjadi warisan turun-temurun untuk mengganti masakan babinya. Dengan menggunakan golok itu, Master Yi pun memotong babi itu dengan sempurna. Lalu dia pun melanjutkan untuk memasak daging babi itu dibantu oleh asistennya. Namun setelah masakan itu dihidangkan ke para tamu pun keracunan. Ternyata bumbu yang tadi diberikan oleh asistennya bukanlah garam, melainkan racun. Master Yi yang marah pun langsung mencari si Leng dan menghajarnya. Tapi karena Master Yi adalah kokinya, dialah yang harus bertanggung jawab atas kejadian itu. Nah, Master Yi pun akhirnya harus diusir dari desa dan gak layak memiliki golok naga itu. Di tempat lain di sebuah sekolah kungfu, guru di sana sedang mengadakan sebuah kompetisi. Kompetisi itu adalah barang siapa yang bisa memindahkan lambang sekolah ke tempat asalnya akan menjadi murid yang lulus dan mendapatkan penghormatan dari sekolah. Kemudian semua murid pun saling berkompetisi memperebutkannya. Lalu yang menang pada kompetisi itu adalah Ken, murid yang jago kungfu dan jago memasak. Nah, untuk mengucapkan salam perpisahan kepada gurunya, Ken pun membuatkan semangkok mie untuk gurunya yang dibuat dengan teknik memasak dan kungfu. Kemudian ketika Ken pergi dari perguruan, dia pun diminta gurunya untuk belajar memasak kepada master koki yang bernama Sum Wai Tak dari restoran Sum. Singkat cerita, saat Ken sampai di restoran, dia bertemu dengan wanita bernama Ying yang merupakan adik dari pemilik restoran. Di waktu yang sama, Master Yi juga datang ke restoran itu. Di restoran itu, Master Yi dibuatkan teh oleh Ying dan Master Yi langsung membuat kagum Ching, pemilik restoran tersebut. Karena Master Yi mengetahui bahan-bahan teh secara akurat dan analisanya membuat si Ken jadi penasaran. Kemudian Master Yi memesan hidangan yang gak ada di dalam daftar menu. Dia memesan kubis di air jernih. Saat itu juga pemilik restoran langsung menyanggupinya, bahkan sang koki yang bernama Sum menyadari kalau yang memesan itu adalah seorang koki. Nah, saat Master Yi mencobanya, dia pun langsung bernostalgia saat dia sedang bersama kakaknya. Tapi Master Yi pun mengkritik makanan itu, menurutnya pengolahan masakan itu salah sehingga menghilangkan kemurnian kubis air jernih. Selanjutnya setelah mengetahui nama Master Yi, Master Sum pun langsung menantangnya. Nah, jika Master Sum kalah maka dia akan pergi meninggalkan restoran. Tapi kalau Master Yi kalah, dia harus mencuci piring selama setahun di sana. Master Yi pun menerima tantangan itu, tapi dia membutuhkan seorang asisten. Maka Ken lah yang menjadi asistennya. Makanan yang dibuat oleh Master Sum pun terasa enak karena itu adalah menu favorit di restoran itu. Tapi menurut Master Yi rasanya itu masih lumayan. Nah, saat mencoba masakan Master Yi, Ying pun merasa kepanasan ketika menyentuh masakannya. Karena masakannya merupakan lapisan gula tipis yang membuatnya tetap panas seperti saat proses masak. Lalu ketika dicicipi, Master Sum langsung mengakui kekalahannya. Makanan itu bernama 8 bebek keberuntungan yang udah lama gak ada koki yang bisa membuatnya berabad-abad secara sempurna. Nah, ternyata pembuatannya gak boleh menggunakan pisau karena kelembutan dan seratnya akan pecah saat dipotong dengan pisau. Kemudian Ken mengejar Master Sum yang pergi karena kedatangannya untuk berguru padanya. Tapi ternyata Ken salah. Ternyata Sum Wai Tak yang ayah dari Ching dan kakak seperguruan dari Master Yi sudah meninggal setahun yang lalu. Nah, Ching juga mengetahui kejadian yang dialami oleh Master Yi. Dia pun yakin Master Yi gak bersalah karena orang yang menyukai masakan gak mungkin meracuni orang yang memakan hidangannya. Karena restoran itu gak punya koki, Ching meminta Master Yi menjadi koki di restoran itu. Karena Master Yi merasa berkewajiban menjaga ketenaran restoran Sum. Akhirnya dirinya pun menyanggupi, tapi dengan satu syarat, kalau dia membutuhkan asisten, dan Master Yi menginginkan Ken. Gak lama kemudian Ken pun datang dan dia langsung menantang Master Yi dalam keahlian memotong. Pertandingan dimulai dengan Ken yang memotong ikan globe yang dimakan ketajaman dan kecepatan pisau menjadi pengaruh pada hasil. Dan hasil dari potongan Ken pun memuaskan. Nah, Master Yi pun gak mau kalah, dia pun memotong ikan air tawar yang biasanya dagingnya gak setara dengan ikan globe. Tapi ini pas dicoba, Ken sangat terkejut dengan rasanya
dagingnya. Karena si Master Yi memotong ikan itu dengan pisau dingin yang membuat rasa ikan menjadi lebih nikmat. Dan yang paling mengejutkan, teknik memotongnya nggak membuat ikan tersebut meninggoy walaupun udah diambil setengah dagingnya. Nah, setelah melihat kehebatan dari Master Yi, Ken pun sangat ingin berguru padanya. Ken pun rela mengasah seluruh pisau yang berkarat dengan sukarela. Beberapa hari berlalu saat Master Yi sedang ngobrol dengan pemilik restoran, Master Yi pun teringat dengan keponakannya yang bernama Jo Wong Kai yang merupakan pemilik restoran raja Kantonis. Yang mencengangkan, Master Shum datang ke sana dan ingin melamar menjadi koki di sana setelah ia dikalahkan oleh seseorang dalam pertandingan masak. Lalu setelah Jo mendengar siapa yang mengalahkan Master Shum, dia pun langsung marah karena suatu alasan yang terjadi di masa lalu, yaitu saat dia masih kecil, ayahnya yang merupakan kakak Master Yi sedang marah karena Master Yi menyembunyikan golok naga. Golok naga itu merupakan simbol yang menandakan kalau yang memegangnya adalah koki terhebat turun-temurun. Mereka berdua pun memperebutkannya bahkan sampai mereka berkelahi. Lalu ketika sedang berkelahi dan Master Yi akan tertimpa coet besar, sang kakak menyelamatkannya. Hingga si kakak Master Yi menjadi terluka dan karena itu ayah Jo atau kakak Master Yi menjadi kehilangan karir dalam memasak. Dan dia pun harus pergi dari desa, padahal ayah Jo adalah koki terhebat yang menjuarai dunia chef selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian Master Yi mengajarkan Ken cara memotong karena seorang koki harus jago memotong selain memasak, memikul, menumbuk, dan lainnya. Nah, Ken juga mendapatkan ilmu baru saat dia memasak telur karena dalam hidangan yang paling sederhana memiliki kesulitan yang lain di dalam pembuatannya. Lalu Ying pun diajari membuat saus oleh Master Yi. Tapi ada satu keinginannya yang masih belum tercapai, yaitu membuat puding kacang kubus yang akan diajarkan Master Yi nanti. Singkatnya, ada beberapa orang yang lagi makan di restoran mereka dan terlihat mereka menaruh paku di dalam makanannya. Hal itu bertujuan untuk menghancurkan reputasi dari restoran Shum. Usut punya usut, ternyata mereka adalah orang suruhan dari Jo yang berniat untuk balas dendam dengan Master Yi. Kemudian saat Ying sedang berbelanja dengan Ken, mereka melihat orang-orang yang telah memfitnah restorannya di sana. Ying pun langsung menyerang mereka sehingga para pengunjung kocar-kacir dan membuat tempat itu seperti kapal pecah. Lalu mereka berdua pun pulang dan ketika sesampainya di rumah, Ken pun melihat kompetisi memasak yang dilakukan 4 tahun sekali untuk menentukan koki terbaik di Cina. Karena ia memiliki ide kalau mengikuti kompetisi itu bisa memperbaiki reputasi restoran, dia pun meminta Master Yi untuk mengikuti lomba itu. Tapi Master Yi pun menolak dan meminta Ken lah yang harus maju dalam lomba tersebut dan berharap Ken dapat mengembalikan reputasi restoran sambil memberikan kotak kepada Ken. Kemudian lomba pun berjalan dan Master Yi kembali ke desa untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, perlombaan itu juga diikuti oleh juara sebelumnya, yaitu Master Tin. Dia adalah seorang master koki dari restoran Raja Kantonis serta asistennya Master Shum. Nah, walaupun lawan yang dihadapi koki berpengalaman, Ken pun sangat tenang dan yakin kalau dia akan menjadi juaranya. Lalu babak pertama dimulai dengan tantangan memotong yang akan diseleksi 2 tim untuk masuk ke final. Nah, Ken pun ingin membuat hidangan 4 unggas keberuntungan yang bahannya diisi oleh 4 macam unggas. Sedangkan tim lain memasak ikan dan kerang, serta Master Tin yang membuat hidangan kepala kerbau. Para juri menilai makanan dari segi rasa, bahan, dan proses memasak. Kemudian tim yang bisa masuk ke babak final adalah restoran Shum dan restoran Raja Kantonis. Lalu setelah Jo tahu siapa lawan restorannya di babak final, ia pun menyuruh anak buahnya untuk menyerang restoran Shum, sehingga membuat Ken dan Ying tertangkap lalu disekap di lemari pendingin. Gak cuma di situ aja, Master Yi yang baru kembali dari desa pun diserang. Jo pun mengatakan akan membunuh Ken dan Ying di lemari pendingin. Kalau ingin menyelamatkan mereka, Master Yi harus mengambil kuncinya di dalam kandang ular beracun. Tapi nih, saat Master Yi ingin mengambil kuncinya, ia diberhentikan oleh Leng. Dia adalah orang yang memfitnah Master Yi atas suruhan si Jo. Lalu dia mengatakan kepada Master Yi kalau kunci itu merupakan kunci yang palsu dan yang asli ada padanya. Yang mengejutkannya, Leng meminta maaf kepada Master Yi dan langsung membebaskan si Ying dan Ken agar bisa melanjutkan kompetisi. Kemudian berlanjut ke kompetisi. Kali ini kompetisi memasak, kedua peserta diminta memasak sup dengan tema kemurnian. Hidangan itu adalah hidangan tanpa bumbu yang menonjolkan skill memasak para koki, agar orang-orang yang memakannya menikmati kemurnian pada masakannya. Lalu di sisi lain, Jo mendatangi Master Yi dengan bawa golok naga yang udah berkarat. Kemudian sebelum memasak, Ken teringat perkataan Master Yi tentang hidangan kubis yang merupakan hidangan terbaik. Nah, maka dari itu Ken mencoba membuat masakan kubis di air jernih. Langsung saja dia pun menyiapkan bahan-bahannya. Dia juga sangat baik saat mempraktikkan teknik yang udah diberikan Master Yi, yaitu dari menyaring lemak daging sampai mengambil jantung kubis. Kemudian
menusuknya dengan jarum agar kubis menyerap sup dengan sempurna. Sedangkan Master Tin juga nggak mau kalah dengan menyiapkan hidangannya. Bahkan dia menggunakan cara yang sempurna untuk memanaskan masakannya. Di sisi lain, Master Yi dan Joe yang sedang bertarung dengan pertarungan yang sengit, akhirnya Master Yi dapat mengalahkan Joe dan anak buahnya. Lalu ia pun pergi sambil membawa golok naga itu. Balik ke kompetisi, akhirnya hidangan kedua koki sudah selesai dan dicicipi oleh para juri. Yang mengejutkan, hidangan dari Ken ternyata kalah dari hidangan Master Tin. Saat wasit ingin menyebutkan siapa pemenangnya, tiba-tiba Master Yi datang. Kemudian ia memberikan golok naga dan meminta Ken untuk memotong hidangan yang ada di dalam kotak yang dibawa oleh Ken, yaitu kacang kubis. Dan saat Ken membuka golok itu, seketika karat di golok itu hilang dan mengeluarkan sinar. Ken pun langsung memotong kacang kubis itu. Kacang kubis yang diletakkan di dalam sup langsung menyatu dengan kuah sup tersebut. Hidangan kubis ini merupakan hidangan sederhana, tapi dengan menggunakan seni memasak yang tinggi, maka hasilnya akan menjadi sangat istimewa sekaligus tingkat kemurniannya. Master Tin yang melihat para juri terdiam langsung mencoba masakan dari lawan. Dia pun langsung melepas topinya dan mengakui kekalahannya. Nah, berkat makanan itu Ken pun menjadi juara masak generasi ke-7 di Cina. Dan gak disangka pun kakak dari Master Yi yang merupakan koki terhebat juga hadir di sana. Mereka pun sangat akrab bagaikan kakak adik yang saling menyayangi. Di sisi lain, Joe yang melihatnya merasa menyesal atas perbuatannya. Nah, pada akhir film, Yi dan kakaknya sepakat bahwa yang meneruskan golok naga selanjutnya adalah si Ken. Mereka pun berharap Ken dapat membuat makanan yang enak dan lezat dengan golok tersebut. Nah, begitulah akhir dari film cerita Kung Fu Chef. Gimana nih guys? Seru dan menegangkan banget kan? Kalau menurut aku sih film ini keren banget nih buat teman wisata yang suka dengan bela diri dan memasak. Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan kalian juga bisa request alur film apa lagi yang harus aku buat videonya.